Jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim bila ilm, sami' bila sama, dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam, ya, mirip dengan filsafat, sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer, ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah, padahal bukan. Karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit difahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan, wah ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Wahdaniyah, terus dan lain-lain. Tayyib, bu, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi, tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang, dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama, peristiwa Isra masuk akal menurut Abu Jahal, dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar masuk akal. Lah kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja. Kalau akal nggak bisa mencerna, memang itulah konsep keimanan. Jangan semua konsep keimanan suruh paham. Gampang kan akidah Ahlus Sunnah? Nggak susah kan? Gitu loh.
Jadi yang pencetuskan sumbernya dari itu, dari filsafat, dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu mulai meracuni akidah kaum muslimin seiring dengan diterjemahannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di masa Daulah Abbasiyah itu marak sekali itu. Penerjemahan kitab-kitab Yunani itu yang menjadi pencetus lahirnya akidah-akidah yang menyimpang ini. Jadi bid'ah itu terjadi dalam perkara akidah juga. Bukan hanya amaliyah, tapi ada bid'ah dalam akidah. Bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah mu'tazilah, khawarij, rafidhah. Itu mulai dari akidah, nanti akhirnya melahirkan ritual-ritual yang bid'ah juga. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa sifat cuma 20? Kalau ada orang yang mengkritik sifat 20, jangan dijawab. Suruh dia sebutkan. Coba sebutkan sifat 20. Kalau dia bilang saya nggak hafal, 20 aja kau nggak hafal, apalagi 30. Sifat 20 bukan batasan. Laisa ala sabilit tahdid. Sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test. Ini kan bulan Agustus, calon-calon bupati, gubernur, wali kota akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maka ada namanya syarat-syarat. Syarat menjadi bupati Takalar harus apa ya? Warga negara Indonesia. Pokoknya nanti lihat syaratnya di KPU. Jadi kalau tidak dibuat syarat-syarat ini, nanti orang Belanda datang mau jadi bupati Takalar, cerdas, S3, profesor, doktor, berilmu, on time tepat waktu, tapi dia tidak bisa jadi bupati Takalar. Kenapa? Tidak lulus fit and proper test. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini setelah diadakan survei ada 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas?